Nah, Kuspardi juga memastikan unsur P3K paruh waktu ini betul-betul sudah masuk ke dalam ketentuan revisi Undang-Undang ASN yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah, ini menjelang P3K di tahun 2023 ya. Nah, kemungkinan sesuai dengan arahan dari Menpan RB, kemungkinan nanti September akan dibuka untuk perekrutan P3K di tahun 2023 ini teman-teman ya. Nah, seperti apa beritanya? Oke. Nah, ini ada maaf honorer tidak otomatis diangkat jadi PNS part-time teman-teman ya. Nah, memang banyak isu yang beredar bahwasanya nanti akan ada PNS part-time maupun P3K part-time teman-teman ya. Nah ini langsung dilansir dari CNBC Indonesia, Jakarta teman-teman ya. Anggota Dewan di Komisi 2 DPR RI ya, Kuspardi Gaus menegaskan bahwa para tenaga honorer tetap harus mengikuti proses seleksi atau tes sebagaimana para CASN yang berkompetisi untuk masuk menjadi P3K paruh waktu. Enggak otomatis diangkat ya. Jadi gini, 3 unsur itu tetap diakomodir oleh pemerintah, bukan langsung diterima, tentu ada seleksinya teman-teman ya. Nah, dia juga menjelaskan bahwa proses seleksi ini juga dibutuhkan untuk memverifikasi para tenaga honorer yang bisa masuk ke pemerintahan sesuai kemampuannya. Maka proses transisi dalam rekrutmennya yang diatur dalam RUU ini tidak akan ada pengangkatan langsung teman-teman ya. Nah, nantinya tetap akan ada seleksi teman-teman ya, walaupun nanti kalau memang terbentuk jadi ya PNS part-time, nah nantinya akan tetap berkompetisi dengan calon P3K yang lain teman-teman ya. Nah, meskipun nanti kalau ada P3K paruh waktu, otomatis nanti tetap ada ujiannya teman-teman ya. Tidak serta-merta nantinya langsung diangkat menjadi PNS part-time atau P3K part-time teman-teman. Ya, ini langsung dari Komisi 2 DPR RI Kuspardi Gaus teman-teman ya. Nah, ini gambaran saya ya, nggak mungkin gunanya adalah untuk memverifikasi para calon ASN mana ranahannya bisa ditampung di PNS, P3K penuh waktu, dan P3K part-time itu teman-teman ya. Nah, nanti tujuannya memang untuk kalau ujian tersebut ya, perekrutan tersebut nantinya gunanya akan ada verifikasi yang nantinya akan ditampung di PNS atau P3K penuh waktu atau P3K part-time. Nah, itu nanti sesuai dengan kriteria yang nantinya dicanangkan oleh Menpan RB teman-teman ya. Nah, selain itu dia menegaskan status kepegawaian P3K paruh waktu itu tidak menjadi wadah supaya tenaga honorer langsung diangkat jadi ASN teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini bukan sewaktu-waktu langsung menjadi diangkat teman-teman ya, tapi nantinya tetap akan ada seleksi. Nah, Kuspardi juga memastikan unsur P3K paruh waktu ini betul-betul sudah masuk ke dalam ketentuan revisi Undang-Undang ASN yang terbaru, bukan baru sebatas konsep sebagaimana yang dikatakan Menpan RB Pak Abdul Azwar Anas. Ia menilai ini karena penting memasukkan unsur-unsur pegawai pemerintah yang menjadi kriteria ASN dalam undang-undang. Nah, ini betul-betul teman-teman ya. Jadi memang betul sudah masuk ke dalam ketentuan revisi Undang-Undang ASN. Nah, artinya apa teman-teman ya? Sudah pasti nanti ada P3K part-time. Nah, nanti jenengan mana saja yang menjadi kriterianya ya. Kalau semuanya kesehatan, apakah bisa di P3K part-time? Nah, kemudian untuk tenaga yang lain apakah bisa juga untuk P3K part-time. Nah, ini nanti ada klasifikasinya teman-teman ya, sesuai dengan kinerjanya masing-masing ya, dengan profesinya. Nah, seperti apa, apakah bisa untuk P3K part-time atau tidak teman-teman ya. Nah, sementara itu untuk teknis
hak-hak yang mereka peroleh tentu kata Gus Pardi tidak akan masuk di dalam RUU itu, melainkan pada tingkatan aturan turunannya seperti peraturan pemerintah. Nah, kalau untuk teknis ya, untuk pemberian gaji itu sesuai dengan peraturan pemerintah ya, dan sudah diundang-undangkan untuk pemberian gaji dan lain sebagainya. Sudah masuk RUU kan kami sudah di Basdim, yang Basdim kan enggak menterinya, eselon 1 aja. Artinya sekarang ini revisiannya belum selesai, belum ketok palu, tapi sudah dibahas dengan Kementerian PNRB, Basdim dan sudah selesai tinggal ketok palu saja teman-teman. Ya. Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Pak Abdul Azwar Anas mengungkapkan P3K paruh waktu itu memang menjadi konsep yang akan mengacu pada ketentuan yang akan dibuat dalam rancangan undang-undang yang merevisi Undang-Undang ASN atau RUU ASN, teman-teman ya. Nah, itu memang nanti sudah ada konsepnya, teman-teman ya. Nah, nantinya penempatan itu yang sangat penting bagi setiap profesi. Nah, jadi P3K itu ada yang misalnya yang kayak cleaning service kan enggak harus dari pagi sampai sore. Sehingga dimungkinkan, tapi itu kan masih dalam konsep. Dimungkinkan salah satunya adalah konsep paruh waktu. Ya, kita tunggu saja untuk peraturan yang terbaru nantinya ya, kemungkinan mungkin Agustus atau September awal ya. Nah, mudah-mudahan nanti sudah ada pengumuman tentang sistem seperti apa paruh waktu itu dan lain sebagainya, teman-teman ya. Nah, menurut Anas juga ya, kebijakan ini adalah kepastian terhadap 2,3 juta tenaga honorer yang akan dihapus pada 28 November 2023. Tidak akan kehilangan pekerjaan, pendapatannya menurun hingga bengkaknya anggaran pemerintah untuk mengakomodir mereka, teman-teman ya. Jadi ini sangat balance ya. Untuk honorer tidak kehilangan pekerjaan, kemudian pendapatnya tidak menurun, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk pemerintah hingga bengkaknya anggaran pemerintah itu juga tidak bisa, teman-teman ya. Jadi sangat balance ya, seimbang. Nah, jadi yang penting kita amankan dulu, tidak ada PHK, tidak ada pengurangan pendapatan dari yang sekarang. Ini kan semua ketakutan ada PHK, pemberhentian, misalnya teman-teman honorer yang di Bawaslu, yang di KPU, teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.